Dan orang yang tak mengetahui berlawanannya dunia dengan akhirat dan mengumpulkan keduanya adalah satu harapan yang tak usah diharapkan. Maka orang itu bodoh dengan seluruh agama nabi-nabi. Bahkan hatinya telah tertutup dari seluruh isi Al-Quran, dari permulaannya sampai kepada penghabisannya. Maka bagaimanakah dia dihitung termasuk dalam golongan ulama? Orang yang mengetahui ini seluruhnya tetapi tidak memilih akhirat dari dunia, maka adalah tawanan setan. Telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dipaksakan oleh kecelakaannya. Maka bagaimanakah dihitung termasuk dalam barisan ulama, orang yang tingkatannya demikian? Dalam harta berita Nabi Daud alaihissalam yang merupakan firman dari Allah Ta'ala tersebut. Sekurang-kurang perbuatanku dengan orang yang berilmu apabila memilihkan hawa nafsunya dari mencintai aku, ialah kuharamkannya kelezatan bermunajah dengan aku. Hai Daud, jangan engkau tanyakan kepadaku orang yang berilmu yang telah dimabukkan oleh dunia, maka dicegahnya engkau dari jalan kecintaanku. Mereka itulah penyamun-penyamun terhadap hambaku. Hai Daud, apabila engkau melihat seorang pelajar untukku, maka hendaklah engkau menjadi pesuruhnya. Hai Daud, barang siapa mengembalikan kepadaku orang yang lari, maka kutuliskan dia orang yang tahu kebenaran. Barang siapa kutuliskan sebagai orang yang tahu kebenaran, maka tidak kuazabkan dia selama-lamanya. Dari itu berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, siksaan bagi orang yang berilmu ialah mati hatinya. Mati hati ialah mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat. Karena itu berkata Yahya bin Ma'az, sesungguhnya hilanglah keelokan ilmu dan hikmah apabila dicari dunia dengan keduanya. Berkata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang yang berilmu mendatangi amir-amir, maka itu adalah pencuri. Berkata Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang yang berilmu mencintai dunia, maka curigailah dia terhadap agamanya. Karena tiap-tiap orang yang mencintai sesuatu, ia akan berkecimpung pada yang dicintainya itu. Berkata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, aku telah membaca dalam beberapa kitab lama bahwa Allah Ta'ala berfirman, bahwa yang paling mudah aku perbuat dengan orang yang berilmu apabila ia mencintai dunia, ialah aku keluarkan dari hatinya kelezatan bermunajah dengan aku. Seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya yang berbunyi, engkau telah diberikan ilmu, maka janganlah engkau padamkan nur ilmu itu dengan kegelapan dosa. Nanti engkau kekal dalam kegelapan. Pada hari berjalan segala ahli ilmu dalam sinar ilmunya. Berkata Yahya bin Ma'azar Razi radhiyallahu anhu kepada para ahli ilmu duniawi, hai segala ahli ilmu, istanamu seperti istana Kaisar Romawi, rumahmu seperti rumah Raja Kisra Persia, pakaianmu seperti pakaian golongan Zahiriyah, sepatumu seperti sepatu Jalut, kendaraanmu seperti kendaraan Karun, tempat makanmu seperti tempat makan Fir'aun, perbuatanmu seperti perbuatan orang jahiliyah dan mazhabmu seperti mazhab setan. Maka di manakah agama Muhammad itu? Berkata seorang penyair, pengembala domba menjaga dari serigala. Maka bagaimana pula apabila pengembala itu sendiri serigala? Berkata penyair lain, wahai para pembaca, wahai garam negeri, tidaklah garam dapat membuat perbaikan apabila garam itu sendiri busuk. Ditanyakan kepada setengah arifin, orang yang mempunyai ma'rifah pada Allah Ta'ala, adakah Tuhan berpendapat bahwa orang yang meletakkan pekerjaan maksiat menjadi kecintaannya tidak mengenal Allah? Menjawab arifin itu, ragu aku bahwa orang yang memilih dunia dari akhirat adalah tidak mengenal Allah Ta'ala. Selain dari itu, amat banyak lagi kata-kata hikmah tentang itu.
Janganlah Anda menyangka bahwa meninggalkan harta kekayaan saja sudah mencukupi untuk menghubungkan diri dengan ulama akhirat. Sebab mencari kemegahan itu lebih lagi membawa kemelaratan dari harta. Dari itu berkata Bishr, berbicara dengan kami salah satu dari pintu dunia. Maka apabila aku mendengar orang mengatakan, berbicaralah dengan kami, maka sebenarnya ia mengatakan, berilah kelapangan kepadaku. Bishr bin Hats menanamkan lebih 10 buah buku antara peti buku dan peti tempat simpanan tamar kurma kering. Dia mengatakan, saya ingin berbicara jikalau hilanglah keinginanku berbicara. Maka aku berbicara, berkata Bishr dan lainnya, apabila ingin engkau berbicara, maka diamlah. Apabila tidak ingin, maka berbicaralah. Pahamilah ini, karena merasa kelezatan dengan kemegahan membuat sesuatu jasa dan memperoleh kedudukan memberi petunjuk kepada orang adalah kelezatan yang terbesar dari seluruh kenikmatan duniawi. Barang siapa memperkenankan hawa nafsunya membicarakan itu, maka adalah dia di antara anak-anak dunia. Dari itu berkata Atsuri, fitnah pembicaraan adalah lebih hebat daripada fitnah keluarga, harta dan anak. Bagaimanakah tidak ditakuti fitnahnya? Dan telah dikatakan kepada penghulu segala rasul sallallahu alaihi wasallam, jikalau tidaklah kami tetapkan pendirian engkau, maka hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka. Berkata Sahal radhiyallahu anhu, ilmu itu seluruhnya dunia, yang akhirat dari ilmu itu ialah berbuat amal. Amal seluruhnya itu hampa, kecuali dengan keikhlasan. Berkata Sahal seterusnya, manusia seluruhnya mati, selain para ahli ilmu. Para ahli ilmu itu mabuk, selain yang beramal. Orang yang beramal seluruhnya tertipu, selain yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dalam ketakutan, sebelum diketahuinya apa kesudahan dari amalnya, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Apabila seseorang mempelajari hadits atau kawin atau merantau mencari penghidupan, maka orang itu telah condong kepada dunia. Maksud Abu Sulaiman dengan ucapannya itu ialah mencari isnad-isnad hadits yang tinggi atau mencari hadits yang tidak diperlukan pada mencari akhirat. Berkata Nabi Isa alaihi salam, bagaimana menjadi ahli ilmu orang yang perjalanannya ke akhirat, sedang dia menghadap ke jalan dunia? Bagaimana menjadi ahli ilmu orang mencari ilmu kalam, berkata-kata, untuk diceritakan, tidak untuk diamalkan? Berkata Soleh bin Kaisan Ai-Basari, aku berjumpa dengan beberapa orang syekh. Mereka itu berlindung dengan Allah dari orang zalim yang alim dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu di antara ilmu pengetahuan yang menuju kerelaan Allah untuk memperoleh harta benda duniawi, maka orang itu tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Sudah dijelaskan oleh Allah akan ulama su dengan mencari dunia dengan ilmunya dan ulama akhirat dengan khusu dan zuhud. Berfirman Allah Maha Mulia dan Maha Besar tentang ulama dunia. Dan ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberikan kitab bahwa mereka akan menerangkan kitab itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikan, kemudian janji itu mereka buang ke belakang dan mereka mengambil sedikit keuntungan untuk gantinya. Surat 3 ayat 187. Berfirman Allah Ta'ala tentang ulama akhirat, bahwa di antara orang-orang yang diturunkan kitab itu ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka tunduk kepada Allah dengan tidak menukar keterangan-keterangan Allah itu dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhan.
Surat 3 ayat 199. Berkata setengah ulama salaf, para ulama itu dibangkitkan dalam rombongan nabi-nabi, dan para kadli, hakim, dibangkitkan dalam rombongan raja-raja. Dimaksudkan dalam pengertian kadli juga seluruh ahli fikih, yang tujuannya mencari dunia dengan ilmu pengetahuannya. Diriwayatkan Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diwahyukan Allah kepada sebahagian nabi-nabi, yaitu katakanlah kepada mereka yang menuntut ilmu bukan untuk agama, belajar bukan untuk amal, dan mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat, bahwa mereka memberi pakaian kulit kibas kepada manusia. Hati mereka seperti hati serigala, lidah mereka lebih manis daripada madu, hati mereka lebih pahit daripada buah pere. Aku dikicaukannya, namaku dipermain-mainkannya. Sesungguhnya akan aku buka bagi mereka fitnah yang meninggalkan keheranan bagi orang yang penyantun. Diriwayatkan Adi Diahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulama umat ini terbagi dua. Yang satu dianugerahi Allah ilmu pengetahuan lalu diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengharap apa-apa dan tidak diperjualbelikan. Ulama yang seperti ini didoakan kepadanya oleh burung di udara, ikan dalam air, hewan di atas bumi, dan para malaikat yang menuliskan amal manusia. Dia dibawa ke hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat sebagai seorang tuan yang mulia, sehingga menjadi teman para rasul Tuhan. Yang satu lagi dianugerahi Allah ilmu pengetahuan dalam dunia ini dan kikir memberikannya kepada hamba Allah, mengharap apa-apa dan memperjualbelikan. Ulama yang seperti ini datang pada hari kiamat, mulutnya dikekang dengan kekang api neraka. Di hadapan manusia ramai, tampil seorang penyeru, menyerukan, inilah si Anu anak si Anu dianugerahi Allah ilmu pengetahuan di dunia. Maka ia kikir memberikannya kepada hamba Allah. Dia mengharap apa-apa dan memperjualbelikannya. Ulama tadi diazabkan sampai selesai, manusia lain dihitung amalannya, dihisab. Yang lebih dahsyat dari itu lagi, ialah riwayat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki menjadi pesuruh Nabi Musa alaihi salam. Laki-laki itu selalu mengatakan, diceritakan kepadaku oleh Musa pilihan Allah. Diceritakan kepadaku oleh Musa yang dilepaskan Allah, Najiullah. Diceritakan kepadaku oleh Musa yang berkalam, berkata-kata dengan Allah, Kalimullah. Sehingga orang itu menjadi kaya raya, banyak hartanya. Kemudian orang itu hilang. Tidak diketahui oleh Musa alaihi salam kemana perginya. Maka Musa alaihi salam bertanya ke sana kemari tetapi tidak mendapat berita apa-apa. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Musa alaihi salam membawa seekor babi dan pada leher babi itu tali hitam. Bertanya Musa alaihi salam pada laki-laki itu, kenalkah engkau si Anu? Menjawab laki-laki itu, kenal, dialah babi ini. Maka berdoa Musa alaihi salam, wahai Tuhanku, aku bermohon kehadiratmu. Kembalikanlah orang ini kepada keadaannya semula, supaya aku dapat menanyakan apakah yang telah menimpa dirinya. Maka Allah Maha Mulia dan Maha Besar mewahyukan kepada Musa alaihi salam, sekiranya engkau meminta kepadaku dengan apa yang telah dimintakan Adam atau lebih kurang lagi, tidak juga aku perkenankan. Tetapi aku kabarkan kepadamu, mengapa aku berbuat begitu, adalah disebabkan orang itu mencari dunia dengan agama yang lebih berat lagi dari ini. Ialah yang diriwayatkan Ma'az bin Jabal radhiyallahu anhu suatu hadits mauquf dan marfu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Di antara fitnah dari seorang yang berilmu ialah lebih suka ia berkata-kata daripada mendengar. Sebab dalam perkataan itu banyak bunga dan tambahan dan belum ada jaminan terpelihara dari kesalahan. Dalam berdiam diri timbul keselamatan dan tanda berilmu pengetahuan. Di antara orang yang berilmu ulama, ada yang menyimpan saja ilmunya, tidak suka ada pada orang lain. Orang yang semacam ini, dalam lapisan pertama dari api neraka. Di antara orang yang berilmu ada yang bersikap sebagai raja dengan ilmunya. Jika ada pengetahuannya yang ditolak orang atau dipandang orang lemah dan kurang benar, maka marahlah dia. Orang yang semacam ini dalam lapisan kedua dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang menyediakan ilmunya dan pembahasan ilmiahnya yang mendalam untuk orang yang terkemuka dan yang kaya saja dan tidak mau melihat kepada orang yang memerlukan kepada ilmu pengetahuannya. Orang yang semacam ini dalam lapisan ketiga dari api neraka. Di antara orang yang berilmu ada yang mengangkat dirinya untuk memberi fatwa, lalu ia berfatwa salah. Allah Ta'ala memarahi orang-orang yang memberatkan dirinya dengan beban yang tidak disanggupinya. Orang yang semacam ini dalam lapisan keempat dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang berbicara cara Yahudi dan Nasrani untuk memperlihatkan ketinggian ilmu pengetahuannya. Orang yang semacam ini dalam lapisan kelima dari api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang membuat ilmunya untuk kehormatan diri, kemuliaan dan keharuman nama di tengah-tengah masyarakat. Orang yang semacam ini dalam lapisan keenam dalam api neraka. Di antara orang yang berilmu, ada yang menarik kebanggaan dan kesombongan dengan ilmunya. Bila ia memberi nasihat menghardik, dan bila dinasehati, berkeras kepala. Orang yang semacam ini dalam lapisan ketujuh dari api neraka. Wahai saudaraku, hendaklah engkau berdiam diri. Dengan berdiam diri, engkau dapat mengalahkan setan. Waspadalah dari tertawa tanpa ada yang menakjubkan dan dari berjalan tanpa ada maksud. Pada hadits yang lain tersebut ada orang yang berkumandang pujian terhadap dirinya memenuhi antara masyrik dan maghrib, tetapi pada sisi Allah tidak ada timbangannya seberat sayap iolat. Diceritakan bahwa seorang laki-laki dari Khurasan membawa kepada Al-Hasan suatu bungkusan sesudah Al-Hasan meninggalkan majelisnya. Bungkusan tersebut berisi 5.000 dirham dan 10 potong kain dari benang halus. Berkata laki-laki itu, "Hai Abu Said, panggilan kepada Al-Hasan, inilah belanja dan inilah pakaian." Menjawab Al-Hasan, "Kiranya Allah melimpahkan kesehatan kepadamu. Kumpulkanlah ini untuk belanjamu dan pakaianmu. Kami tidak berhajat kepadanya. Sesungguhnya orang yang duduk seumpama majelisku itu dan menerima dari orang seperti ini, maka dia akan menjumpai Allah Ta'ala pada hari kiamat dan dia tidak berbudi." Diriwayatkan dari Jabir hadits mauquf dan marfu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau duduk pada setiap orang yang berilmu, kecuali pada orang yang berilmu yang mengajak kamu dari 5 kepada 5, dari keraguan-raguan kepada keyakinan, dari ria kepada keikhlasan, dari kegemaran kepada dunia kepada zuhud, dari takabur kepada kerendahan diri, dan dari permusuhan kepada nasihat menasehati." Berfirman Allah Ta'ala, lalu dia keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya yang indah-indah. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ini berkata, "Wahai, kiranya kami mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia beruntung bernasib baik." Tetapi orang-orang yang berpengetahuan berkata, "Malang nasibmu. Pahala dari Tuhan lebih baik untuk orang yang beriman." Surat 28 ayat 79-80. Maka ahli ilmu itu tahu memiliki akhirat atas dunia.
Di antara tanda-tanda ulama akhirat itu, tidak bertentangan perbuatannya dengan perkataannya. Bahkan ia tidak menyuruh sesuatu sebelum dia sendiri menjadi orang pertama yang mengerjakannya. Berfirman Allah Ta'ala, adakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan dan kamu lupakan akan dirimu sendiri? Surat 2 ayat 44. Berfirman Allah Ta'ala, amat besar kutuk dari Allah Ta'ala bahwa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Surat 61 ayat 3. Berfirman Allah Ta'ala mengenai kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Aku tidak kehendaki bertentangan dengan kamu kepada apa yang aku larangkan kamu daripadanya. Surat 11 ayat 88. Berfirman Allah Ta'ala, berbaktilah pada Allah dan Allah mengajarkan kamu. Surat 2 ayat 282. Berfirman Allah Ta'ala, berbaktilah pada Allah dan tahulah. Dan berbaktilah pada Allah dan dengarlah. Berfirman Allah Ta'ala kepada Isa alaihi salam, hai putera Maryam, ajarilah dirimu sendiri. Jika engkau telah memperoleh pelajaran, maka ajarilah orang lain. Kalau tidak, maka malulah kepadaku. Bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku ialui pada malam Israku pada beberapa kaum yang disayat bibirnya dengan gunting-gunting dari api neraka. Maka aku tanyakan, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang menyuruh dengan kebaikan dan tidak kami kerjakan. Kami melarang dari kejahatan dan kami kerjakan. Bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang binasa dari umatku ialah orang berilmu yang dalim dan orang yang beribadah yang bodoh. Kejahatan yang paling jahat ialah kejahatan orang berilmu dan kebaikan yang paling baik ialah kebaikan orang yang berilmu. Berkata Auza'i radhiyallahu anhu, diduga oleh pembuat peti-peti mayat bahwa tak ada yang lebih busuk selain dari mayat orang-orang yang tak beriman. Maka diwahyukan Tuhan kepadanya bahwa perut ulama lebih busuk dari itu. Berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, sampai kepadaku bahwa orang berilmu yang fasik didahulukan penyiksaannya pada hari kiamat daripada penyembah-penyembah berhala. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, siksaan neraka bagi orang yang tidak berilmu 1 kali dan bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan 7 kali. Berkata Asy-Sya'bi, muncul pada hari kiamat suatu golongan dari penduduk sorga berhadapan dengan suatu golongan dari penduduk neraka. Maka bertanya penduduk sorga, apakah sebabnya maka tuan-tuan dimasukkan ke dalam neraka? Adapun kami ini, maka dimasukkan Allah ke dalam sorga ialah karena kelebihan pengajaran dan pelajaran tuan-tuan. Maka menjawab penduduk neraka, karena kami menyuruh dengan kebajikan dan tidak kami kerjakan, melarang dari kejahatan dan kami kerjakan. Berkata Hatim Asham radhiyallahu anhu, tidak adalah kerugian yang paling hebat pada hari kiamat selain dari orang yang mengajari manusia ilmu pengetahuan lalu diamalkan mereka, sedang dia sendiri tidak mengamalkannya. Maka mereka memperoleh kemenangan dengan sebabnya dan dia sendiri binasa. Berkata Malik bin Dinar, bahwa orang yang berilmu apabila tidak berbuat sepanjang ilmunya, maka lenyaplah pengajarannya dari hati manusia seperti lenyapnya embun pagi dari bukit Sofa. Maka berpantunlah mereka, wahai pengajar manusia, engkau tertuduh, engkau larang mereka beberapa perkara, engkau sendiri mengerjakannya. Engkau rajin menasehati mereka, tetapi segala yang terlarang engkau yang mengerjakannya itu. Engkau hinakan dunia dan orang yang suka kepadanya, sedang engkau sendiri paling suka kepada dunia itu, berkata penyair lain. Janganlah engkau melarang sesuatu tingkah laku dan engkau sendiri mengerjakannya. Amatlah sangat memalukan kamu apabila engkau sendiri memperbuatkannya.
Berkata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, aku melewati batu besar di Makkah yang tertulis di atasnya, balikanlah aku, engkau akan dapat mengambil ibarat suatu pemandangan. Maka aku balikan, lalu aku lihat tertulis padanya, dengan yang engkau ketahui tidak engkau kerjakan, maka bagaimana engkau mencari ilmu tentang sesuatu yang belum engkau ketahui? Berkata Ibnu Samak radhiyallahu anhu, berapa banyak orang yang memperingatkan orang lain kepada Allah, yang lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang memberi peringatan supaya takut kepada Allah, yang berani menentang Allah. Berapa banyak orang yang mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah, yang jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang menyerukan orang lain kepada Allah yang lari dari Allah. Dan berapa banyak orang yang membaca kitab Allah yang terhapus hatinya dari ayat-ayat Allah. Berkata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, kami perbaiki bahasa perkataan kami. Maka kami tidak salah, dan kami telah salah pada perbuatan kami tetapi tidak kami perbaiki. Berkata Al-Auzaj, apabila diperhatikan benar perbaikan bahasa, maka hilanglah khusu. Diriwayatkan Makhul dari Abdurrahman bin Ghanam bahwa Abdurrahman mengatakan, bercerita kepadaku 10 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan katanya, kami sedang belajar ilmu di Masjid Quba. Tiba-tiba masuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, pelajarilah apa yang engkau kehendaki mempelajarinya. Tetapi engkau tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala sebelum engkau amalkan. Bersabda Nabi Isa alaihi salam, orang yang mempelajari ilmu dan tidak mengamalkannya adalah seumpama wanita yang berbuat serong dengan sembunyi, maka ia hamil. Setelah bersalin, maka pecahlah kabar tentang perbuatan jahat wanita tersebut. Maka begitu pula lah orang yang tidak berbuat menurut ilmunya akan disiarkan Allah pada hari kiamat di hadapan orang banyak. Berkata Mu'adz radhiyallahu anhu, jagalah tergelincirnya orang berilmu karena kedudukannya tinggi di mata orang banyak. Maka dia diikuti mereka meskipun dia telah tergelincir. Berkata Umar radhiyallahu anhu, apabila tergelincir orang yang berilmu, maka tergelincirlah alam makhluk. Berkata Umar radhiyallahu anhu, dengan 3 sebab hancurlah zaman. Salah satu daripadanya tergelincirnya orang berilmu. Berkata Ibnu Mas'ud, akan datang kepada manusia suatu masa yang terbalik kemanisan hati menjadi asin. Sehingga pada hari itu, orang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu tak dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Maka hati orang-orang yang berilmu dari mereka seumpama tanah kosong yang bergaram, yang turun kepadanya hujan dari langit, maka tidak juga diperoleh rasa tawar padanya. Yaitu apabila condong hati orang berilmu kepada mencintai dunia dan melebihkannya dari akhirat, maka pada ketika itu dicabutkan Allah sumber-sumber hikmah dan dipadamkannya lampu petunjuk dari hati mereka. Maka akan diceritakan kepadamu oleh orang yang berilmu dari mereka itu ketika engkau menjumpainya, bahwa dia takut akan Allah dengan lisannya, dan kezaliman jelas kelihatan pada amal perbuatannya. Alangkah suburnya lidah mereka ketika itu dan tandusnya hati mereka. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Tidaklah terjadi yang demikian itu selain karena para guru mengajar bukan karena Allah dan para pelajar belajar bukan karena Allah. Dalam Taurat dan Injil tertulis, janganlah engkau mencari ilmu yang belum engkau ketahui sebelum engkau amalkan apa yang telah engkau ketahui. Berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau sekarang berada pada zaman di mana orang yang meninggalkan 1/10 dari yang diketahuinya menjadi binasa.
Dan akan datang suatu zaman di mana orang yang mengerjakan padanya 1/10 dari apa yang diketahuinya, niscaya ia selamat. Sebabnya adalah karena banyaknya orang yang berbuat salah. Ketahuilah bahwa orang berilmu itu adalah serupa dengan Qadli Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qadli itu 3 macam, semacam menghukum dengan yang benar dan dia itu tahu, maka dia itu dalam surga. Semacam menghukum dengan kezaliman dan dia itu tahu atau tidak tahu yang demikian, maka dia itu dalam neraka. Dan semacam lagi menghukum di luar daripada perintah Allah, maka dia itu dalam neraka. Berkata Ka'ab radhiyallahu anhu, adalah pada akhir zaman orang-orang yang berilmu menyuruh manusia zuhud dari dunia dan mereka sendiri tidak zuhud. Menyuruh manusia takut kepada Tuhan dan mereka sendiri tidak takut. Melarang manusia mendatangi wali-wali negeri dan mereka sendiri datang kepada wali-wali negeri itu. Mereka memilih dunia dari akhirat, mereka makan hasil usaha lidah mereka. Mereka mendekati orang-orang kaya, tidak orang-orang miskin. Mereka cemburu kepada ilmu pengetahuan seperti kaum wanita cemburu kepada kaum laki-laki. Ia marah kepada teman duduknya apabila ia duduk dengan orang lain. Orang-orang yang berilmu semacam itulah orang-orang yang keras hati, musuh Tuhan yang Maha Pengasih. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang setan itu menangguhkan kamu dengan ilmu. Lalu bertanya yang hadir, ya Rasulullah, bagaimana yang demikian itu? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setan itu mengatakan, tuntutlah ilmu dan jangan beramal dulu sebelum tahu benar. Maka senantiasalah setan itu berkata demikian bagi ilmu dan menangguhkan terhadap amal perbuatan, sehingga mati yang belajar itu dan tidak beramal. Berkata Sir As-Sukti, adalah seorang laki-laki mengasingkan diri pergi beribadah, di mana tadinya amat rajin mempelajari ilmu zahir luar. Maka aku bertanya kepadanya, lalu ia menjawab, saya bermimpi berjumpa dengan orang yang mengatakan kepadaku, berapa banyak engkau menyia-nyiakan ilmu, maka sebanyak itu pula lah engkau disia-siakan Allah. Aku menjawab bahwa aku memelihara ilmu itu. Maka berkata orang yang dalam mimpi tadi, memeliharakan ilmu ialah mengamalkan ilmu itu. Maka aku tinggalkan belajar dan pergi beramal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah ilmu itu dengan banyak cerita, tetapi ilmu itu takut kepada Tuhan. Berkata Al-Hasan, pelajarilah apa yang kamu mau mempelajarinya. Demi Allah, kamu tidak akan diberi pahala oleh Allah sebelum beramal. Sebab orang-orang bodoh itu, cita-citanya meriwayatkan ilmu dan orang-orang yang berilmu itu cita-citanya memelihara ilmu itu dengan amal. Berkata Malik radhiyallahu anhu, menuntut ilmu itu baik dan mengembangkannya baik apabila niat itu betul. Tetapi perhatikanlah apa yang harus bagimu dari pagi sampai petang. Maka janganlah engkau lebihkan sesuatu itu dari ilmu. Berkata Ibnu Maud radhiyallahu anhu, diturunkan Al-Quran untuk diamalkan. Maka ambillah mempelajarinya menjadi amalan. Dan akan datang suatu kaum yang membersihkan Al-Quran seperti membersihkan selokan. Mereka itu tidaklah termasuk orang baik. Orang berilmu yang tidak mengamalkan adalah seumpama orang sakit yang menerangkan tentang obat dan seumpama orang lapar yang menerangkan tentang kelezatan makanan dan makanan itu tidak diperolehnya. Searah dengan yang di atas tadi. Firman Allah Ta'ala, bagi kamu neraka walun dari apa yang kamu terangkan. Surat Al-Anbiya ayat 18. Dalam hadits tersebut, di antara yang aku takuti atas umatku ialah tergelincirnya orang berilmu dan pertengkaran orang munafik tentang Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu,
Lelah kesungguhannya mencari ilmu yang berguna tentang akhirat yang menggembirakan pada taat menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan yang sedikit manfaatnya dan banyak padanya pertengkaran. Kata ini dan kata itu, kill dan call. Orang yang mengenyampingkan pengetahuan untuk beramal dan sibuk dengan pertengkaran adalah seumpama orang sakit yang pada tubuhnya bermacam-macam penyakit dan ia berjumpa dengan seorang dokter yang ahli pada waktu yang sempit yang hampir habis. Maka si sakit tadi menggunakan waktu yang sedikit itu untuk menanyakan kegunaan resep obat dan keganjilan dalam ilmu kedokteran dan meninggalkan kepentingannya yang mendesak untuk memperoleh pengobatan. Orang yang semacam itu adalah bodoh sekali. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ajarilah hamba ilmu yang ganjil." Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah yang engkau perbuat mengenai pokok pengetahuan?" Bertanya orang itu, "Yang manakah pokok pengetahuan itu?" Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kenalkah engkau akan Tuhan?" "Kenal," menjawab orang itu. "Apakah yang engkau perbuat tentang hak Allah Ta'ala?" "Masya Allah banyak," jawab orang itu. "Kenalkah engkau akan mati?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kenal, ya Rasulullah." Jawabnya, "Apakah yang engkau sediakan untuk mati?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. "Masya Allah banyak," jawabnya. Kemudian, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pergilah, kemudian kuatkanlah apa yang ada di sana. Sudah itu datanglah kemari. Akan kami ajarkan engkau ilmu yang ganjil. Tetapi sewajarnya lah hendaknya pelajar itu sejenis dengan apa yang diriwayatkan dari Hatim Ai Asham murid dari Syakik al-Balaki radhiyallahu anhu, bahwa Syakik bertanya kepada Hatim, "Sejak kapan engkau bersama aku?" Menjawab Hatim, "Sejak 33 tahun." Bertanya lagi Syakik, "Apakah yang engkau pelajari padaku selama itu?" Menjawab Hatim, 8 masalah. Berkata Syadik dengan terperanjat, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbuanglah saja umurku bersamamu, dan engkau tidak pelajari kecuali 8 masalah saja." Menyelah Hatim, "Wahai guruku, aku tidak pelajari yang lain dan aku tidak ingin berdusta." Maka menyambung Syakik, "Terangkanlah masalah yang 8 itu supaya aku dengar." Berkata Hatim, 1. Aku memandang kepada makhluk ini. Maka aku melihat masing-masing mempunyai kekasih dan ingin bersama dengan kekasihnya sampai ke kubur. Maka apabila telah sampai ke kubur, niscaya ia berpisah dengan kekasih itu. Maka aku mengambil perbuatan baik menjadi kekasihku. Maka apabila aku masuk kubur, masuk pula lah kasihku bersama aku." Maka berkata Syakik, "Benar sekali, ya Hatim." Dan yang kedua, menyambung Hatim, "Aku perhatikan firman Allah Ta'ala. Dan adapun orang yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya dan menahan jiwanya dari keinginan yang rendah, hawa nafsu, maka sesungguhnya taman sorga tempat kediamannya." Surat 79 ayat 40-41. Maka yakinlah aku bahwa firman Allah Ta'ala itu benar. Lalu aku perjuangkan diriku menolak hawa nafsu itu, sehingga tetaplah aku taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, aku memandang kepada makhluk ini. Maka aku melihat bahwa tiap-tiap orang yang ada padanya sesuatu benda, menghargai, menilai dan memeliharai benda itu. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala. Apa yang di sisi kamu itu akan hilang, tetapi apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Surat 16 ayat 96. Maka tiap kali jatuh ke dalam tanganku sesuatu yang berharga dan bernilai, lalu kuhadapkan dia kepada Allah. Semoga kekal dia terpelihara pada sisinya.
Yang keempat, aku memandang kepada makhluk ini. Maka aku melihat masing-masing mereka kembali kepada harta kebangsawanan, kemuliaan dan keturunan. Lalu aku memandang pada semuanya itu, tiba-tiba tampaknya tak ada apa-apa. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, yang termulia dari kamu pada sisi Allah ialah yang kuat takwanya, baktinya. Surat 49 ayat 13. Maka berbuat takwalah aku, sehingga adalah aku menjadi orang mulia di sisi Allah. Yang kelima, aku memandang kepada makhluk ini, di mana mereka itu tusuk menusuk satu sama lain, kutuk mengutuk satu sama lain. Dan asal ini semuanya ialah dengki. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara mereka dalam kehidupan di dunia ini. Surat 43 ayat 32. Maka aku tinggalkan dengki itu, dan aku jauhkan diri dari orang banyak. Dan aku tahu bahwa pembahagian rezeki itu adalah dari sisi Allah Ta'ala. Maka aku tinggalkan permusuhan orang banyak kepadaku. Yang keenam, aku memandang kepada makhluk ini, berbuat kedurhakaan satu sama lain dan berperang satu sama lain. Maka kembalilah aku kepada firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setan itu musuh kamu, sebab itu perlakukanlah dia sebagai musuh. Surat 35 ayat 6. Maka aku pandang setan itu musuhku satu-satunya, dan dengan sungguh-sungguh aku berhati-hati daripadanya. Karena Allah Ta'ala mengaku bahwa setan itu musuhku, dan aku tinggalkan permusuhan makhluk dengan lainnya.